Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Widyarta Fisik. Pada video kali ini kita akan membahas momentum sudut. Nah, momentum sudut di sini hanya dimiliki oleh benda yang bergerak melingkar. Di mana momentum sudut kita lambangkan dia dengan L, yang rumusnya adalah momentum linear, jadi P itu momentum linear dikali dengan jari-jari. Yang mana momentum linear itu rumusnya adalah massa dikali kecepatan. Nah, jadi dengan demikian sini momentum sudutnya boleh juga massa kali kecepatan lurus dikali dengan R. Dikali dengan jari-jari, atau momentum sudut boleh juga rumusnya adalah inersia dikali dengan omega. Omega artinya kecepatan ketika benda bergerak melingkar. Nah, sekarang silakan disesuaikan dengan di rumus. Kalau seandainya ada kecepatan lurus yang satuannya meter per sekon, gunakan rumus yang ini. Kalau seandainya di soal kalian ada satuan rad per sekon, berarti gunakan rumus yang ada omeganya. Nah, terus momentum sudut juga memiliki hubungan dengan momen gaya. Yang mana momen gaya itu merupakan turunan dari momentum sudut terhadap waktu, atau diferensial momentum sudut terhadap waktu. Nah, di sini dalam soal itu biasanya juga berlaku hukum kekekalan momentum sudut, yang mana dikatakan momentum 1 sama dengan momentum 2. Artinya momentum setelah sama dengan momentum sebelum. Nah, bagaimana maksudnya momentum setelah dengan momentum sebelum? Misalnya ada benda yang bergerak melingkar. Jadi benda yang bergerak melingkar pasti dia punya kecepatan. Kemudian ada sesuatu yang dirubah, baik itu massa, baik itu jari-jari, sehingga merubah kecepatan benda tersebut. Nah, jadi kalau ada dua kondisi yang berbeda dengan perubahan besaran, itu bisa digunakan rumus hukum kekekalan momentum sudut. Nah, untuk keterangan bisa kalian cek di sini untuk satuannya juga. Nah, supaya lebih jelas bagaimana mengenai konsep momentum sudut, mari kita cek ke dalam soal berikut ini. Oke. Bola pejal bermassa 2 kg dan berjari-jari 0,2 meter, berotasi dengan porosnya dengan kecepatan sudut 4 rad per sekon. Berapakah momentum sudutnya? Nah, jadi pertanyaan sini, berapakah katanya momentum sudut bola pejal? Di sini ada nilai yang satuannya rad per sekon, berarti adanya omega. Karena adanya omega, jadi momentum sudut yang digunakan L itu sama dengan I dikali dengan omega. Dengan I di sini merupakan inersia, yang mana karena di soal kita dikatakan dia berupa bola pejal. Jadi bola pejal itu memiliki inersia yang nilainya adalah 2/5 mr kuadrat. Dengan demikian rumus momentum sudutnya L sama dengan I nya kita ganti dengan 2/5 mr kuadrat, berarti jadinya 2/5 mr kuadrat dikali dengan omega. Omega kita 2 kali omega. Sekarang baru kita masukkan angka 2/5. Massa kita di soal adalah 2 kg. Jadi kita gunakan 2 kg. Kemudian jari-jari kita di soal dikatakan 0,2 meter, berarti 0,2 dikuadratkan. Dikali dengan omega, omega kita 4. Nah, sekarang kita cek. Berarti di sini 2 kali 2 4/5, 0,2 di sini sama aja artinya dengan 0,04 dikali dengan 4. Saya jadi 0,2 dikuadratkan berarti 0,02 dikali 0,02, sehingga hasilnya adalah 0,4. Nah, sekarang kita sesuaikan mana kira-kira opsi yang benar. Berarti 4 dikali 0,04 dikali 4. Nah, di sini hasilnya adalah 0,68. Sorry, 0,64. Nah, 0,64 dibagi dengan 5. Nah, jadi kira-kira jawaban yang paling tepat itu adalah 0,128. Satuannya adalah kilogram meter per sekon kuadrat. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah option nomor E. Seorang penari balet berputar dengan tangan terentang sepanjang 150 cm dan kecepatan sudutnya 10 rad per sekon. Lalu penari melipat menjadi 75 cm sepanjang siku kecepatan sudut akhir. Nah, berarti di sini terjadi perubahan kecepatan sudut. Seperti yang dibilang pada penjelasan materi sebelumnya, kalau terjadi perubahan kecepatan sudut, pasti terjadi perubahan besaran yang lainnya. Dari sini yang berubah adalah
panjang tangan terentang atau jari-jarinya berubah. Nah, dengan demikian rumus yang digunakan adalah rumus hukum kekekalan momentum sudut. Yang rumusnya adalah momentum sudut sebelum sama dengan momentum sudut sesudah. Momentum sudut rumusnya adalah I kali dengan omega. Di sini juga rumusnya I dikali dengan omega. Nah, inersia di sini kita gunakan mr kuadrat. Omeganya kita gunakan omega tetap. Inersia di sini juga bisa kita ganti dengan mr kuadrat kali dengan omega. Nah, jadi kalau seandainya seorang penari balet, jadi kalau nggak dijelaskan bentuk bangunnya, bentuk bendanya, inersianya kita ganti dengan mr kuadrat. Nah, dengan demikian masa penari balet dia tidak berubah. Nah, maka kita bisa coret habis. Yang berarti yang ada jari-jari dengan omega. Jari-jari pertama dikatakan 150 cm dikuadratkan. Kecepatan pertama dikatakan 10 rad. Jari-jari kedua dikatakan menjadi 75. Berarti 75 dikuadratkan dikali dengan omega. Berarti biar gampang, ini sama aja artinya dengan 150 dikali 150 dikali 10 sama dengan 75 dikali 75 dikali dengan omega. 150 dengan omega kita coret, ini 1, ini 2. Ini coret, ini 1, ini 2. Dengan demikian nilai omega jadinya 2 dikali 2, 4. 4 dikali 10 berarti 40. Jadi omega itu sama dengan 40 rad per sekon. Artinya semakin kecil jari-jarinya, jadi maka kecepatan penari balet tersebut akan semakin cepat. Dengan demikian opsi yang paling tepat itu adalah opsi nomor D. Ya, mari kita cek di soal berikutnya. Sebuah piringan berbentuk silinder pejal. Jadi sini ada kata silinder pejal. Inersia silinder pejal itu adalah setengah mr kuadrat. Mula-mula berputar pada porosnya dengan kelajuan 5 rad per sekon. Bidang piringan sejajar, bidang horizontal. Nah, berarti di sini ada bidang horizontal, sini ada piringan. Ini ada piringan. Kemudian dengan massa dan jari-jari 2 kg dan 0,2 meter. Bila di atas piringan diletakkan cincin. Nah, berarti di atas piringan juga ada cincin nanti. Nah, atas piringan di sini ada cincin. Yang mana inersia cincin di sini adalah inersia cincin itu adalah mr kuadrat. Jadi inersia cincin adalah mr kuadrat. Dengan jari-jari 0,2 meter dan massa 1 kg, di mana pusat cincin tepat di atas pusat massa piringan. Berarti dia sama-sama diputar tepat di pusat massa. Terus pertanyaannya, berapakah katanya kecepatan sudut setelah ada tambahan cincin di sini? Nah, berarti di sini juga ada dua kondisi berbeda. Pertanyaannya kecepatan sudutnya berubah, tapi ada dua kondisi berbeda, yaitu massanya bertambah. Awalnya piringan sendiri yang berputar, kemudian dengan kecepatan sudut 5. Kemudian setelah ada cincin yang numpang dalam piringan ini, berapa kecepatan sudutnya? Jadi karena diminta kecepatan sudut dengan ada kondisi lain yang berubah, maka menggunakan rumus hukum kekekalan momentum sudut. Jadi momentum 1 sama dengan momentum 2. Momentum 1 rumusnya I kali omega, momentum juga rumusnya I kali omega. Tetapi pada momentum 1 yang ada itulah hanya yang berputar hanyalah silinder pejal. Dengan demikian I-nya cuma kita tulis I1. Tapi di momentum kedua yang berputar itu ada dua tumpangan, yaitu adalah silinder dengan cincin. Maka I-nya bisa kita tulis dengan I1 ditambah dengan I2. Dengan I1 punyanya silinder dan I2 punyanya cincin. Nah, jadi kita masukkan sekarang. I1 rumusnya adalah setengah mr kuadrat kali dengan omega sama dengan ini yang punya ini massa 1 ya, massa silindernya, jari-jari silindernya. Terus ini juga setengah M1 R1 kuadrat ditambah dengan inersia yang kedua, inersianya cincin itu adalah mr kuadrat. Jadi M2 kali R2 kuadrat, nah dikali dengan omega. Sekarang kita masukkan nilainya. Setengah massa pertama itu katanya nilainya adalah 2 kg. Jari-jari pertama dikatakan, jari-jari silindernya dikatakan dia 0,2 meter. Berarti 0,2 dikuadratkan dikali dengan kecepatan sudut pertama dikatakan 5 rad per sekon dikali dengan 5 di sini. Sama dengan, nah ini juga sama, setengah dikali 2 dikali 0,2 kuadrat
ditambah massa yang kedua, massanya adalah 0,1 kg, massa cincinnya dengan jari-jari 0,2 juga. Berarti 0,1 dikali dengan 0,2 kuadrat. Nah, sini kali dengan omega ya, kecepatan sudutnya. Nah, kita cek. Sekarang setiap suku itu ada 0,2 kuadrat. Atau kita kali dulu boleh, ini kali coret. Berarti jadinya yang suku ini 5 kali 0,2 kuadrat sama dengan, ini kita coret habis, berarti 0,2 kuadrat ditambah 0,1 kali 0,2 kuadrat. Nah, sini kali dengan omega. Jadi karena setiap suku ada 0,2 kuadrat, boleh kita sederhanakan. Coret habis, coret habis, coret habis. Berarti jadinya 5 sama dengan ini 1 ditambah 0,1 dikali dengan omega. Jadi omega itu sama dengan 5 dibagi. Nah, 1 tambah 0,1 berarti 1,1. Nah, berarti jawaban yang paling tepat itu adalah berapa nih? 5 bagi 1,1 kurang lebih 4,5 ya. Coba kita cek. 5 dibagi 1,1. Nah, hasilnya adalah 4,545 dan seterusnya. Boleh kita bulatkan jadi 4,5. Dengan demikian, maka jawaban yang paling tepat itu adalah option nomor E. Ya. Demikianlah contoh soal untuk momentum sudut. Kalau ada yang belum jelas atau ingin kalian tanyakan, silahkan komen di kolom komentar. Dan jangan lupa tonton video pembelajar yang lainnya. Selamat dan semangat belajar. Terima kasih.